Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Miss Hetty, apa kabarnya hari ini? Baik dong Miss Listi. Iya, Cici yakin dan percaya adik-adik yang di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun kadang-kadang kita merasa lagi sedih, lagi takut, lagi susah. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang sangat baik. Nah, sekarang Cici mau menyapa dulu nih. Kita berdua mau menyapa buat adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di Pos PI Cikarang mana? Halo. Ya, adik-adik yang di Cikampek. Halo. Dan adik-adik yang ada di Karawang. Ya, dan dimanapun adik-adik sedang menyaksikan kebaktian streaming sekolah minggu GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Sekarang waktunya kita akan menyiapkan hati kita yang masih duduk-duduk ataupun masih tidur-tiduran. Cici ajak untuk bangkit berdiri. Kita berdiri mau mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian Marilah Tuhan Pimpin Saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, memberikan kami kesempatan untuk beribadah kembali dalam sekolah minggu.
Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Pimpin ibadah kami. Pimpin ibadah kami. Dari awal. Dari awal. Hingga akhirnya. Hingga akhirnya. Kami juga ingat Tuhan. Kami juga ingat Tuhan. Untuk teman-teman kami. Untuk teman-teman kami. Yang mungkin. Sedang malas. Ataupun sakit. Biarlah. Tuhan berkati mereka. Supaya di minggu yang akan datang. Kami bisa kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan pimpinlah ibadah ini. Ketika kami mau bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan, ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak masih tetap semangat ya. Yuk sekarang tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Anak-anak, kali ini Ciheti dan juga Cilisti mau mengajak kalian untuk bernyanyi memuji Tuhan. Dan biarlah pujian ini sungguh-sungguh bisa membuat kalian semakin semangat, semakin mengasihi papa mama kalian, Koko, Cici, dan juga adik-adik semua. Ayo sekarang kita mau menyanyikan lagu pujian Singing Glory. Hallelujah.
Adik-adik, lagu pujian berikut ini Cici akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian Give Me Oil in My Lamp. Nah adik-adik masih tetap semangat ya? Wah Cici lihat dari sini kalian masih tetap sukacita ya. Nah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Jose. Oleh sebab itu yuk kita persiapkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu pujian He is the Lord. Kepada Ci Jose dipersilahkan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Ikutin Cici Yosepin ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar dan juga hati yang mau melakukan firman Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati Cici Yosepin supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Sehingga anak-anak boleh memahami firman Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Wah pasti sehat-sehat semua ya. Gimana, seneng gak? Coba mana senyumnya? Iya adik-adik,
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, yang tenang, jangan jalan-jalan. Siapa yang pernah naik kapal laut? Iya, Cici Yosepin sering banget loh naik kapal laut. Nah, rumah Cici Yosepin itu ada di Lampung. Jadi kalau dari Karawang ini, Cici naik bis. Kalau sudah tiba di Terminal Merak, Cici naik kapal laut ya menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Nah, saat naik kapal laut ya, pemandangannya itu indah sekali. Ya, lautnya luas, awannya cerah banget ya. Wah, itu pengalaman Cici saat naik kapal laut. Nah, adik-adik sudah pernah naik kapal laut? Yang belum pernah, nanti kalau pandemi COVID-19-nya sudah berlalu atau sudah selesai, boleh dicoba ya. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Heti dan Cimel? Iya, betul sekali, Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah Rasul Tuhan yang begitu semangat untuk memberitakan Injil. Dulu Rasul Paulus adalah orang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Ya, Rasul Paulus berkata kepada pengikut-pengikutnya, kepada pengawal-pengawalnya, supaya menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memasukkan ke dalam penjara. Tapi suatu saat ketika Rasul Paulus mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik, ya, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bertobat 180 derajat, ya. Tadinya dia begitu jahat, tetapi sekarang dia percaya kepada Tuhan Yesus dan hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Nah, adik-adik, saat Rasul Paulus ada di Damsyik, ya, banyak sekali orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang sebangsanya itu sangat membenci Rasul Paulus. Ada yang tahu kenapa orang-orang Yahudi membenci Rasul Paulus? Ada yang tahu? Iya, karena Rasul Paulus ini memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan orang-orang Yahudi itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Nah, orang Yahudi berencana untuk menangkap Rasul Paulus. Pada saat malam hari, ya, saat sudah sepi, saat malam, orang-orang Yahudi berjaga-jaga di depan pintu gerbang. Ya, mereka mengawasi seluruh kota yang ada di Damsyik. Ya, mereka ingin menangkap Paulus. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus, ada Thomas, ada Petrus, ada Yakobus, ada Yohanes, mereka berkumpul. Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya supaya Paulus itu selamat, tidak ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Mereka berpikir, mereka saling bertanya, apa ide kita supaya Paulus tidak tertangkap? Nah, ya adik-adik, terus Yakobus punya ide, ya. Ayo kita ambil keranjang, ya. Kita ambil tali. Kemudian pada saat malam hari Rasul Paulus dimasukkan ke dalam keranjang itu, ya. Kemudian murid-murid bersama-sama mengangkatnya. Terus saat diangkat dan diturunkan ke tembok itu, wah, hati mereka sangat deg-degan adik-adik. Ada yang melihat enggak ya? Ada yang melihat? Jangan-jangan ada yang melihat. Mereka sangat ketakutan. Puji Tuhan, Rasul Paulus bisa bebas dan ia pergi dari Damsyik sehingga selamat dari
orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, Rasul Paulus begitu semangat untuk memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain, ya. Meskipun demikian, orang-orang Yahudi ini tetap membenci Rasul Paulus. Suatu hari Rasul Paulus berkunjung ke kota Yerusalem, ya. Ia beribadah di bait suci. Saat Rasul Paulus beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba datang serombongan orang-orang Yahudi. Mereka menangkap Paulus, ya. Dan saat itu Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saat dimasukkan ke dalam penjara, penjara itu begitu sempit, gelap, dan udaranya juga pengap, ya. Tidak seperti kita. Kita bisa menghirup udara yang bebas. Tapi Rasul Paulus saat itu sangat menderita. Orang-orang Yahudi ingin sekali supaya Paulus itu dihukum mati. Mereka merencanakan, lihat saja nanti ya, kita bunuh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus dibawa di hadapan Gubernur Felix dan juga dibawa kepada Raja Agripa untuk diadili. Apa kesalahan Rasul Paulus sehingga orang Yahudi ini memasukkan ke dalam penjara dan ingin membunuhnya? Nah, saat Rasul Paulus ditanya oleh Gubernur Felix dan juga oleh Raja Agripa, Rasul Paulus menjawab bahwa Rasul Paulus ini memberitakan Injil. Tidak ada satupun kesalahan yang ia lakukan dan ia juga tidak melanggar kebiasaan-kebiasaan atau adat orang Yahudi. Nah, kemudian Rasul Paulus diperiksa dan Gubernur Felix dan Raja Agripa itu juga tidak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, adik-adik, supaya Rasul Paulus tetap selamat, ia harus membela dirinya. Untuk membela dirinya, dia harus pergi ke Roma menemui kaisar supaya dia bisa membela dirinya bahwa dia tidak bersalah. Nah, adik-adik, dari Yerusalem menuju Roma itu perjalanan yang sangat jauh, ya. Pada waktu itu Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lainnya didampingi oleh seorang tentara yang gagah dan perkasa, ya. Namanya adalah Tentara Julius. Dan juga didampingi atau dikawal ya oleh tentara-tentara Roma. Ya. Mereka menuju ke pelabuhan Kreta. Nah, ya, dari pelabuhan Kreta ini mereka akan berlayar menuju Roma. Nah, adik-adik, saat itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Tentara Julius supaya menunda keberangkatan. Karena Rasul Paulus berpendapat bahwa pasti saat berlayar cuacanya itu sedang tidak bagus, ya. Cuacanya saat itu sedang mendung dan pasti akan ada badai gitu ya. Tapi Tentara Julius ini tidak percaya. Sudah Rasul Paulus, kita pasti selamat, kita tidak akan tenggelam. Kita percaya saja, pasti sebentar lagi udaranya akan cerah. Lihat saja, lautnya juga tenang kok. Ya, meskipun mendung, nanti sebentar lagi juga cerah. Kamu jangan takut Rasul Paulus, tenang saja. Ada nahkoda yang sudah berpengalaman untuk berlayar. Sudah, tenang saja, pasti tidak akan terjadi sesuatu. Nah, adik-adik, wah, ketika Rasul Paulus dan para tahanan
naik ke dalam kapal itu, ya, tiba-tiba adik-adik di tengah laut itu ada badai yang begitu besar, ada angin yang begitu kencang, sehingga kapal yang mereka naikin terombang-ambing oleh badai yang sangat besar. Mereka sangat ketakutan, mereka sangat takut, mereka takut tenggelam. Ya, adik-adik, di hari yang pertama, di hari yang kedua, di hari yang ketiga, mereka semakin takut. Bahkan mereka membuang semua peralatan yang ada di perahu itu, membuang barang-barang yang ada di perahu, yang ada di kapal, ya, supaya kapal itu menjadi ringan dan tidak tenggelam. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Gelombangnya semakin tinggi dan kapal itu juga terombang-ambing. Ya, seperti adik-adik pernah melihat daun yang kecil terombang-ambing di tengah lautan. Nah, saat itu seperti itu ya. Kapal itu begitu kecil tetapi terombang-ambing di tengah lautan yang sangat luas. Nah, adik-adik masih ingat peristiwa tsunami pada tahun 2004 di Aceh ya. Saat itu gelombang lautnya begitu tinggi. Banyak sekali rumah-rumah yang hancur dan roboh. Banyak juga orang-orang yang meninggal. Nah, adik-adik, seperti itu gelombang lautnya tinggi sekali, seperti mau menutupi atas rumah. Gelombangnya begitu tinggi. Adik-adik, di hari pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, keenam, ketujuh. Wah, adik-adik udah 1 minggu. Tapi langitnya tetap saja semakin hari semakin gelap. Saat siang hari, ya, tidak terlihat mataharinya. Bahkan saat malam hari bintang-bintangnya pun tidak terlihat. Saking gelapnya adik-adik. Wah, mereka semakin takut. Mereka sudah putus asa. Mereka berdoa berseru-seru kepada Tuhan. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, selamatkan kami supaya kami tidak tenggelam. Tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, meskipun Rasul Paulus sudah berdoa ya, bahkan para prajurit tentara sudah berteriak-teriak minta tolong, tolong, tolong. Tapi siapa yang mendengar suara mereka? Karena mereka di tengah laut, tidak ada satupun yang bisa menolong mereka. Di hari yang ke-8, di hari yang ke-9, tetap saja gelombang laut itu tidak berhenti. Sampai di hari ke-14, yaitu selama 2 minggu mereka terombang-ambing di tengah lautan yang begitu gelap. Mereka sudah putus harapan, mereka sudah putus asa, sudah tidak tahu apa lagi yang harus mereka perbuat. Mungkin mereka sudah mau mati ya, mereka sudah sangat ketakutan adik-adik. Nah, adik-adik, saat mereka ketakutan, kemudian Rasul Paulus berdiri di depan mereka semua. Kita semuanya tidak boleh takut ya. Kuatkan hati kita. Kita tidak boleh putus asa. Tuhan pasti menolong kita. Tadi malam seorang malaikat telah menjumpai dan berkata bahwa kita semuanya akan selamat. Tidak ada satupun yang binasa. Malaikat itu berkata bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Artinya apa adik-adik? Bahwa Tuhan berjanji akan melindungi mereka. Meskipun saat itu mereka sangat ketakutan. Bahkan mereka sangat-sangat kelaparan. Karena selama 14 hari mereka sama sekali tidak mau makan. Nah, adik-adik, kemudian Rasul Paulus mengajak tentara, kemudian mengajak para tahanan dan juga
prajurit untuk makan, ya. Mereka mengambil roti, kemudian mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus berdoa dan bersyukur, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Meskipun saat ini kami sedang takut, tapi kami percaya ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Amin. Adik-adik, mereka makan, dan saat mereka makan, ya, tenaga mereka kembali pulih, mereka kembali kuat ya untuk berlayar selanjutnya. Nah, adik-adik, ya, setelah mereka makan, mereka duduk, tapi kapalnya itu masih terombang-ambing. Mereka melihat, wah ternyata ada daratan, adik-adik. Hati mereka begitu senang. Kemudian prajurit itu dan tentara berkata, lihat, itu ada sebuah pulau. Mereka senang sekali. Kemudian mereka berusaha supaya mereka itu bisa berenang. Kemudian mereka terjun ke dalam laut itu dan mereka meninggalkan kapal itu. Mereka berenang sekuat tenaga mereka. Dan saat mereka berenang, ya, kapal itu pecah, ya. Kapal itu tenggelam. Nah, adik-adik, mereka sangat bersyukur karena mereka boleh selamat. Mereka boleh tiba di daratan, ya, dan mereka semuanya selamat, tidak ada yang tenggelam di dalam air. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bahwa Tuhan telah memelihara Rasul Paulus, ya. Saat Rasul Paulus akan dibunuh oleh orang Yahudi, bahkan saat Rasul Paulus dan para tahanan yang lain, tentara dan juga prajurit terombang-ambing di tengah laut, meskipun mereka menderita, ternyata Tuhan Allah memelihara mereka. Nah, adik-adik, kita mau belajar bahwa saat kita mengalami takut, ya, apalagi saat ini situasi pandemi COVID-19, ya, anak-anak tidak bisa sekolah, tidak bisa sekolah minggu, ya, mungkin kita merasa takut, cemas. Tapi dari cerita tentang Rasul Paulus, kita mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saat kita takut, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan memelihara kehidupan kita bukan saat kita senang saja, bukan saat kita sehat saja, tetapi saat kita susah, sakit, Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, bahwa kita memiliki Allah yang memelihara kita. Dan mari kita belajar untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kita baca sekali lagi ya, kita ulangi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan setiap hari memelihara kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, saat kami takut, saat kami sakit, kami mau berdoa kepada Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk mengajak teman-teman kami untuk beribadah
sehingga mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong sehingga setiap kami boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi hari ini kita diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan sedih sekalipun, tentu saja Allah sangat mengasihi kita. Dia juga Allah yang senantiasa memelihara kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, tentu saja kita juga harus ingat untuk berdoa. Ya, adik-adik, untuk itu kita mau meresponi firman Tuhan dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Caranya dengan kita memberikan persembahan yang adik-adik sudah kumpulkan di rumah. Nanti kalau gereja sudah buka, adik-adik bisa bawa persembahan yang sudah disiapkan itu, dibawa ke gereja, dimasukkan ke dalam kantong persembahan, dan kita mau bersyukur untuk hak kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Doa Dong, Doa Dong. Adik-adik, kita akan berdoa. Ikuti Ciheti berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, memuji Tuhan. kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami takut, ketika kami sedih, ketika kami dalam kesulitan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami dan mengingatkan kami untuk terus tidak lupa untuk berdoa. Tuhan, berkatilah apa yang sudah kami dengar ini, supaya kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang taat akan firman-Mu. Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami, supaya kami dapat mengikuti ibadah di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa
selesai. Happy Happy Sunday.